Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isdar Wahim, dosen tetap program studi Diploma 4 Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Lombok. Video ini saya buat untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu di semester 6, yakni mata kuliah Wisata Kapal Pesiar dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Wisata Kapal Pesiar memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan operasional yang dibutuhkan dalam industri kapal pesiar atau cruise tourism. Pembelajaran ini mencakup konsep dari perkembangan wisata kapal pesiar, sistem pelayaran, dan kepelabuhanan, regulasi dan keselamatan pelayaran, penanganan kedatangan dan keberangkatan wisatawan kapal pesiar, peran agen perjalanan dalam cruise handling, serta merancang produk perjalanan kapal pesiar dan shore excursion yang siap dijual kepada industri perjalanan wisata. Pembelajaran ini pun dirancang berbasis Outcome Based Education atau OBE untuk mendukung kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja industri perjalanan wisata. Mata kuliah wisata kapal pesiar ini dirancang sebagai mata kuliah yang berbasis industri dengan 16 pertemuan. 2 pertemuan yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai evaluasi dan menguji pemahaman mahasiswa serta memberikan penguatan industri bagaimana mahasiswa dapat menghasilkan sebuah produk perjalanan wisata bagi tamu-tamu kapal pesiar. Pertemuan yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar mata kuliah wisata kapal pesiar itu sendiri, ruang lingkup industri kapal pesiar, dan seperti apa perjalanan industri kapal pesiar. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah serta menjelaskan perkembangan industri dan produk wisata kapal pesiar. Pertemuan selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kapal pesiar serta segmentasi pasarnya. Pertemuan yang keempat, mahasiswa dirancang mampu regulasi dan menjelaskan tentang aturan-aturan internasional yang diterapkan dalam pelayaran dan program kapal pesiar. Pertemuan yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi serta merancang produk kapal pesiar, mulai dari penjemputan sampai dengan pengantaran wisatawan. Pertemuan yang keenam dan ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan peran biro atau agen perjalanan wisata yang menangani kapal pesiar. Pada pertemuan yang ke-8, yakni ujian tengah semester, kita menguji pemahaman mahasiswa dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7 terkait dengan peran, kemudian pemahaman dasar, dan bagaimana mereka memahami produk wisata kapal pesiar. Setelah dilakukan evaluasi pada ujian tengah semester, selanjutnya masuk kepada pertemuan yang ke-9. Artinya, pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan daripada pemahaman mahasiswa terkait produk wisata kapal pesiar, di mana pada pertemuan yang ke-9 sampai dengan pertemuan yang ke-10, mahasiswa mampu menginterpretasikan serta mengimplementasikan strategi pemasaran produk wisata kapal pesiar kepada wisatawan. Pertemuan selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep ground handling atau penanganan wisatawan kapal pesiar, mulai dari pelayanan sampai dengan pemberian bantuan dan juga pada problem solving daripada wisatawan. Pertemuan selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan dan mempresentasikan produk-produk wisata kapal pesiar yang telah dirancang sebelumnya. Mahasiswa mampu menyempurnakan produk wisata kapal pesiar, dan pada pertemuan akhir sebelum ujian akhir, mahasiswa sudah mampu menjual produk kapal pesiar yang sudah dibuatnya. Sehingga
pertemuan 1 dengan 16 merupakan bagian daripada industri yang dimana mahasiswa diwajibkan untuk membuat suatu paket wisata untuk tamu-tamu kapal pesiar. Untuk menguatkan kompetensi mahasiswa dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, maka rujukan yang digunakan dalam mata kuliah wisata kapal pesiar ini yakni ASEAN MRATP atau ASEAN Toolbox sebagai acuan dari kurikulum Politeknik Pariwisata Lombok. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga diberikan penugasan berupa kuis, kemudian proyek, dan beberapa penugasan yang lainnya, agar mahasiswa peka terhadap dunia industri, khususnya industri perjalanan wisata. Untuk melihat detail, saya memberikan pengajaran di kelas terkait mata kuliah wisata kapal pesiar. Silahkan dilihat cuplikan video berikut ini. Stand up, please. Greeting to our lecturer. Good morning, sir. Thank you. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, apa kabar? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baiklah, rekan-rekan sekalian, silakan presensi terlebih dahulu di barcode. Seperti biasa, presensi kita menggunakan SIAKAD Politeknik Lombok. Silakan. Ya, silakan. 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 Baik, sudah ya? Ya, terima kasih. Baik. Sekarang kita ada di pertemuan keberapa? 10. Betul sekali. Kita sekarang di pertemuan 10 akan membahas tentang penyusunan paket short excursion. Pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat apa materinya? Berapa? Silakan, Andi jawab Andi. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang regulasi kapal pesiar, Pak. Siap, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, betul sekali. Jadi pertemuan sebelumnya terkait dengan regulasi kapal pesiar. Nah, sekarang kita akan coba menyusun paket wisata kapal pesiar untuk tamu-tamu yang sandar di Lombok tentunya, karena kita di Lombok. Silakan, materinya saya sudah bagikan di akun SIAKAD atau Edring masing-masing di Indonesia. Silakan buka Edringnya. Iya. Baik, jadi paket ini, paket short excursion ini agak sedikit berbeda dengan paket-paket wisata pada umumnya. Ada yang tahu apa itu short excursion? Saya Pak, Ya, jadi wisata pantai Pak. oh iya, betul sekali. Ada hubungannya dengan karena biasanya ketika tamu kapal pesiar, ketika mereka sandar di suatu tempat, mereka akan mencari ketenangan. Orang-orang yang tinggal di kapal itu, mereka juga bersenang-senang di kapal pesiar. Tapi ketika sandar, mereka ingin menikmati keindahan alam yang ada di lokasi tersebut. Makanya paket wisata khusus tamu kapal pesiar ini disebut sebagai short excursion. Seperti yang dikatakan tadi, yang berhubungan dengan keindahan alam, pantai, snorkeling, dan seterusnya. Silakan teman-teman melihat dalam mata kuliah ini kita akan lebih kepada bagaimana mengetahui apa sebenarnya paket wisata yang cocok buat tamu-tamu yang di Lombok. Karena sekali lagi di Lombok ini kapal pesiar sudah banyak yang sandar. Rutenya biasanya dari Malaysia, kemudian dari Bali, kemudian ke Lombok. Di sini ada hal yang harus kita tentukan sama-sama teman-teman sekalian. Di sini diharapkan mahasiswa mampu mempresentasikan produk wisata short excursion secara profesional melalui simulasi pitching. Jadi nanti kita akan membagi menjadi 3 kelompok terkait dengan penyusunan short excursion ini. Kemudian harapannya setelah kita bagi kelompok, teman-teman sekalian bisa membuat paketnya, bisa menghitung harganya, dan bisa mendesain, dan tentu saja bisa pitching kepada travel agent yang ada di Lombok agar paket yang kita buat itu terimplementasikan dan dapat dijual seperti itu. Jadi meskipun kelas kita ini hanya 2 SKS yang berkaitan dengan teori, teman-teman karena di vokasi ya, jadi perbedaan kita di vokasi dengan non vokasi adalah kita lebih banyak akan
praktik karena tujuan kita menghasilkan sebuah produk. Dalam metode pembelajaran ini, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya juga, kemarin kita belajar tentang project based learning. Collaborative and discussion kita udah pelajari kemarin, dan hari ini kita akan fokus lagi pada kolaboratif dan simulasi dan presentasi. Saya akan coba berikan satu contoh kasus kepada teman-teman. Kasusnya seperti ini teman-teman. Kapal pesiar membawa 200 wisatawan dan hanya memiliki waktu 8 jam di Lombok. Nah, ini nih kasusnya. Ada salah satu kapal pesiar yang cukup terkenal membawa 200 wisatawan yang datang ke Lombok. Hanya saja waktu sandarnya itu ya tidak lebih dari 8 jam. Kemudian apa kira-kira paket yang cocok untuk wisatawan ini? Kita akan coba diskusikan waktu tempuh destinasi, kemudian kenyamanan wisatawan, daya tarik wisatawan lama seperti apa. Saya berikan contoh di sini ada kan Pantai Kuta Mandalika, Bukit Merese, sirkuit Mandalika, sampai dengan pusat oleh-oleh. Nah, silakan teman-teman diskusikan seperti apa bentuk paketnya. Nah ini dah ni kita lihat aja di misalnya Kuta, Merese, Kuat, ya. Kalau menurut kamu gimana? Bagusnya kita ambil yang Indonesia atau daerah Mataraman? Boleh ya? Jadi silakan teman-teman diskusikan terkait dengan pemilihan destinasi wisata yang ada di Lombok seperti apa. Jadi oke, tadi kita sudah diskusi terkait dengan studi kasus yang saya berikan. Siapa yang bisa menjelaskan satu orang? Apa? Silakan coba Nisa. Boleh berdiri Nisa? Boleh. Nah. Jadi dari diskusi yang setelah saya lakukan bersama teman sebelah saya, Mas Haji, bahwasannya short excursion itu merupakan salah satu trip yang akan dilakukan selama kapal pesiar itu sadar, perkiraan sekitar 8 jam. Jadi di sini kami mendiskusikan destinasi mana saja yang bisa kami jadikan tempat untuk mereka melancong di Lombok gitu. Jadi di sini kami menyepakati bahwa nanti kami akan merancang paket wisata ke daerah Kuta Mandalika. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, jadi ketika kita berperan sebagai travel agent atau yang menyediakan paket wisata, ada hal yang perlu kita perhatikan, yakni bagaimana kita menyediakan paket wisata yang menyenangkan, tentunya sesuai dengan waktu mereka berkunjung ke Lombok. Hanya 8 jam dan tugas kita harus memberikan paket wisata yang luar biasa dan menyenangkannya seperti itu. Baik, kemudian Kak dulu tadi kita sudah berbicara tentang studi kasus wisatawan yang datang ke Lombok. Ini adalah salah satu contoh itinerary teman-teman sekalian terkait dengan paket short excursion. Jadi sama halnya dengan kita belajar paket wisata biasa. Ada itinerary-nya, ada tour costing-nya, kemudian ada desain dari paket wisatanya. Kalau kita melihat di sini tour itinerary-nya, yang pertama tentu saja menentukan destinasi wisata. Teman-teman sudah diskusikan tadi. Kemudian menyusun alur perjalanannya, mengatur durasi kunjungan, menyesuaikan waktu, dan cruise call. Cruise call itu artinya panggilan untuk kembali ke kapal pesiar. Jadi mereka waktunya hanya sekitar 8 jam, berarti kalau dia sandarnya jam 9 pagi harus kembali ya lebih kurang jam 5 sore seperti itu. Ini ada paketnya seperti ini, Lombok snorkeling Gili Nanggung. Jadi ketika wisatawan datang ke Lombok, mereka dijemput di pelabuhan, kita langsung menikmati snorkeling ke Gili Nanggung. Tahu Gili Nanggung kan? Tahu saja. Ini cukup dekat dari pelabuhan. Kemudian ini adalah contoh yang saya sudah bagikan di akun Edlin masing-masing, bagaimana perhitungan paketnya. Jadi kita buat dulu itinerary-nya, kemudian kita hitung paketnya, dan nanti kita akan coba desain seperti apa desain flyer-nya. Dan tentu saja teman-teman akan siap untuk mempresentasikannya. Karena di sini kita lihat, kalau kita melihat di sini, setelah semuanya jadi, maka teman-teman akan mempresentasikan kepada travel agent yang sesungguhnya. Jadi apa yang teman-teman pelajari di sini bukan hanya sebatas di kelas, tetapi bermanfaat untuk rekan-rekan travel agent yang ada di Lombok. Coba. Sekarang kita akan membagi tim untuk membuat paket tersebut. Kita akan membagi menjadi 3 tim. Ada tim perencanaan atau tim itinerary.
Kemudian yang kedua ada tim untuk menghitung, namanya tim tour costing. Dan yang ketiga ada tim yang mendesain paket wisatanya. Dan nantinya setiap tim akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi harapannya mini project ini bisa menghasilkan satu paket wisata yang sederhana yang nantinya mungkin bisa kita kembangkan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Silahkan boleh mencari rekannya. Untuk tim itinerary ada Andi, kemudian ada John dan juga Nisa ya, itinerary ya. Tim costing ada Mas Adi dan Evelyn ya. Kemudian untuk tim desain boleh Didit, Ruli dan Tania. Seperti itu. Sepertinya kalau di sini kurang nyaman kita diskusi dulu ya, kita akan move ke ruang diskusi yang lebih baik ya, teman-teman. Ya, jadi silakan teman-teman diskusikan paket wisata yang memang cocok untuk tamu-tamu kapal pesiar. Sekarang yang lagi ngetrend itu snorkeling di Nanggung, kemudian ada di Asahan dan daerah-daerah sepotong. Karena kan biasanya kalau tamu-tamu kapal pesiar itu hanya sekitar 8 jam mereka di sini. Seperti silakan didiskusikan ya terkait dengan ini. Oh, ini sudah ada ya rencananya ya? Udah Pak. Oh. Kita gili Nanggung di sama sudah. Oke. Tapi kayaknya sepertinya perlu sedikit di ini ya itinerary-nya kan, karena ini saya lihat sampai malam di sini, mungkin bisa sampai sore aja dulu. Setelah makan siang mereka siap-siap bisa balik ke kapal, karena tentu saja mau beli ordernya juga kan di sana. Baik Pak. Sudah selesai di sini. Oke, snorkeling underwater. Oh iya, coba kita 60 perfect sudah bisa rank 2 ini. Itu sudah yang ini halaman cover depannya. Oke, ini berarti Gili Kedis, Gili Nanggung, Gili Sunda yang udah jadi. So, ya, jadi kalau kita menghitung itu paketnya, anggaplah mereka ada 10 orang ya, 10 packs di sini. 10 packs itu di sini kita gunakan HS 10 packs di sini. Coba bisa di situ dimasukkan HS-nya 10 orang ya. Kita asumsi dulu tamunya ada 10. Saya tulis Toyota HS. Mungkin nggak rapat mungkin ya. Oke, rekan-rekan sekalian, diskusinya sudah selesai ya. Tentu saja paketnya sudah selesai. Saya minta boleh Andi presentasi hasil dari paketnya. Ya, silakan disiapkan dulu presentasinya. Baik, jadi di sini kami sudah menyusun sebuah paket wisata di mana kami tujukan untuk para penumpang kapal pesiar, di mana paket wisata ini adalah paket wisata snorkeling, di mana lokasinya itu berada di Gili Nanggung, Kedis dan juga Sudah. Alasan kami memilih lokasi ini karena lokasinya berdekatan dengan pelabuhan dan juga jarak antar gilinya itu relatif dekat di suatu tempat. Jadi nanti para wisatawan yang berkunjung ke 3 gili ini sambil bisa menikmati 3 gili sekaligus dengan durasi waktu yang cukup relevan dengan waktu yang diberikan oleh Pak Isdar, yaitu hanya 8 jam, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi ketika wisatawan itu sangat asik sekali bersnorkeling. Kemudian dia juga bisa menikmati aktivitas yang ada di sana tanpa harus capek-capek berada di perjalanan. Karena durasi perjalanan dari pelabuhan menuju ke destinasi ini cukup hanya dengan 30 menit saja. Kemudian paket wisata ini kami jual dengan harga 850.000 per pax, itu sangat jangkau sekali, sehingga diharapkan para tamu-tamu yang akan datang berkunjung ke 3 gili ini bisa antusias dan juga sangat interest dengan paket wisata yang kami buat. Kemudian terima kasih. Gambaran itinerary lengkapnya akan dijelasin oleh Kak Sutra. Baik Bapak, jadi gambaran singkatnya terkait itinerary-nya nanti kita akan melakukan penjemputan terlebih dahulu kepada para wisatawan. Itu menggunakan bus, kemudian kita menuju ke Sekotong ke daerah pelabuhan, kemudian kita arahkan wisatawan untuk menaiki boot dengan maksimal isi punya 8 orang. Kemudian kita pertama menuju ke Gili Nanggung, kemudian kita menuju ke Gili Kedis, dan yang terakhir kita menuju ke Gili Sudah. Dan setelah dari Gili Sudah itu kita kembali ke Sekotong dan kita arahkan wisatawan untuk kembali ke pelabuhan Gili Mas untuk memproses imigrasi dan lain sebagainya. Siap, luar biasa. Tepuk dulu. Oke. Baiklah rekan-rekan sekalian,
tadi teman-teman sudah membuat paket short excursion yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Jadi inilah gambaran di industri yang sebenarnya. Ketika teman-teman terjun ke industri, teman-teman akan merumuskan bagaimana kedepannya pariwisata kita. Karena di masa depan ya bukan orang-orang yang masa depan yang akan ke sini, tapi kita yang akan ke masa depan tentunya untuk bagaimana membangun citra destinasi kita menjadi lebih baik. Tadi tim dari Andi sudah mempresentasikannya sangat luar biasa. Olehnya sebelum kita tutup kelas pada pertemuan hari ini, saya boleh minta Tania menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Silakan Tania. Baik, jadi kesimpulan pada seperti itu. Ya, oke, silakan. Baik, kesimpulan pada materi kita hari ini bahwa kita akan membuat sebuah paket wisata yang dimana paket wisatanya itu cuma 1 hari 8 jam. Nah, itu paket wisatanya juga kita buat sedekat mungkin dengan pelabuhan yang akan didatangi oleh para tamu-tamu kita yang akan kita bawa ke tempat tersebut. Dan isi dari paket wisata itu adalah di cashflow-nya itu snorkeling, karena kita ke 3 gili, yaitu Gili Nanggu, Gili Kedis sama Gili Sudan. Oke, terima kasih Tania. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Oh iya, silakan jawab. Tambahkan. Ada lagi? Siap, tambahkan. Silakan. Cukup ya. Baiklah, terima kasih teman-teman sekalian. Kasih berarti ya. Stand up please. Say thanks to our lecturer. Thank you. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, thank you guys. Duluan ya. Ya Pak. Terima kasih Pak.